Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fajar. Semoga teman-teman dan orang-orang yang kita sayangi dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dalam episode kali ini saya coba membawakan tema yang agak ringan, yaitu istilah properti yang ada di Indonesia. Istilah di sini yang mungkin Fajar ketahui ya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam istilah, nanti bisa dikoreksi di kolom komentar. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja mulai dari yang pertama. Yang pertama, arsitek. Arsitek adalah sebuah profesi yang membuat gambar atau desain atau layout bangunan agar indah dan presisi sesuai dengan kebutuhan pengguna jasanya. Lanjut, yang kedua, agent property. Agent property adalah sebuah, bisa perorangan, bisa suatu kelompok atau kantor yang membantu penjual dan pembeli mengatur transaksi dan mencari listingan agar bisa dijual. Yang ketiga, agunan. Jaminan yang diserahkan kepada nasabah atau calon debitur kepada bank atau lembaga keuangan untuk mendapatkan sejumlah uang yang telah disepakati. Yang keempat, amortisasi. Amortisasi adalah pengurangan utang pokok plus bunga yang dilakukan secara rutin, yang pada jatuh tempo pada waktu tertentu, biasanya angsuran, cicilan, kredit. Yang kelima, AJB, akte jual beli. Akte jual beli atau AJB ini adalah akte yang menyatakan telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas sebuah aset dan sah secara hukum. Selanjutnya, nomor 6, anami. Anami itu apartemen milik sederhana. Apartemen sederhana milik. Kalau anami ini kelasnya di bawah apartemen komersial, namun kelasnya di atas rusunami. Yang ketujuh, arus kas. Arus kas di sini biasa disebut juga cash flow, yang berguna untuk melihat aliran dana yang dapat menunjukkan pengeluaran dan pemasukan si dana tersebut. Yang kedelapan, BBN, biaya balik nama. Bukan, biaya balik nama. Biaya balik nama ini atau BBM biasa digunakan untuk keperluan biaya balik nama tanah. Yang ke-9 ini BPHTB. BPHTB biasa disebut juga biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Yang selanjutnya biasa disebut pajak pembeli. BPN, Badan Pertanahan Nasional. Yang ke-11, cashback. Cashback itu biasanya diskon dari promosi marketing.
atau dari potongan harga dari rumah primari. Yang ke-12 itu ada klaster. Biasanya klaster tuh beberapa rumah di dalam sebuah komplek perumahan, biasanya dengan karakter arsitektur yang dibuat lebih eksklusif. Salah satu ciri-cirinya biasanya tampaknya fasadnya sama dan satu pintu, biasanya satu pintu keluar masuk. Yang ke-13, obrok. Obrok ini kerjasama penjualan properti, bisa rumah, ruko, tanah, kebun, yang biasanya dilakukan oleh dua agent properti atau lebih. Biasanya ada kesepakatan terlebih dahulu di awal, namun ada beberapa juga yang kurang berkenan jika melakukan obrok. Yang ke-14 ini ada cut and fill, proses pemerataan tanah dari yang berbukit-bukit menjadi rata agar bisa diolah oleh developer. Yang ke-15, nah ini ada developer. Developer adalah instansi atau perorangan atau juga perusahaan yang membuat perumahan atau membuat klaster atau membuat komersial area. Yang ke-16 ada demand. Demand ini adalah permintaan yang sedang tinggi atau permintaan juga yang sedang turun. Ya, kurang lebih demand adalah permintaan dari masyarakat atau calon pembeli. Yang ke-17 ada fasum atau biasa dibilang fasilitas umum. Biasanya ada di dalam perumahan dan klaster. Contohnya ada lapangan, masjid, saluran air, jembatan, flyover. Yang ke-18 ini ada fasos atau fasilitas sosial. Fasilitas ini yang diadakan oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan perumahan atau pemukiman. Biasanya ini ada puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. 19 kalau salah ya, 19 itu ada FLPP. FLPP itu adalah FLPP atau biasa disebut juga fasilitas pembiayaan. FLPP biasa disebut juga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Biasanya ini adalah program pemerintah yang menyediakan pinjaman KPR dengan suku bunga rendah atau biasanya rumah subsidi. Yang ke-20, dalam sebutin aja lah, 20 di sini ada letter C. Letter C ini kelasnya kalau nggak salah ya di bawah AJB, seperti surat keterangan dari lurah atau camat. Bisa sah juga, cuma kelasnya hanya di bawah AJB. Yang ke-21 ada GSB atau garis sepadan bangunan. Nah, garis sepadan bangunan ini garis batas yang kalau tidak boleh dibangun atau melampaui dalam membangun. Atau GSB ini biasa juga disebut jarak minimal antara bangunan dengan jalan. Biasanya ada yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
Yang kedua-dua itu ada GSJ. GSJ itu garis sepadan jalan. Biasanya ada di jalur-jalur provinsi atau jalur-jalur utama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau kota-kota setempat untuk tidak boleh dibangun, biasanya mundur sampai berapa meter dari jalan raya atau jalan provinsi. Nah, di sini nomor 23 atau 24 sih, 24 aja ya. 24 itu ada SHGB atau biasanya dibilang sertifikat hak guna bangunan. Biasanya SHGB ini ada umurnya ya, kurang lebih ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. SHGB ini kelasnya di bawah sertifikat hak milik atau SHM. Kemudian nomor 25 ini ada HGU ya. HGU itu HGU hak guna usaha. Hak guna usaha ini adalah hak pemilik tanah untuk menggunakan lahannya sebagai bisa perkebunan, pertanian, dan peternakan. Nomor 26 di sini ada HPL, hak pengelolaan lahan. Ini ada IMB. IMB di sini izin mendirikan bangunan. Biasanya kalau bangunan-bangunan rumahan atau klaster-klaster ruko juga harus ada izinnya. Kalau IMB ini berguna juga untuk kegiatan pembangunan yang sesuai dengan areanya. 29 di sini ada inden. Pasti pernah dong dengar kata-kata inden. Inden di sini pembelian dengan memesan terlebih dahulu yang pembangunannya dilakukan di kemudian hari atau pembangunannya yang telah disepakati. Yang nomor 30 di sini ada kopel. Kopel ini apa ya? Rumah yang ini rumah menengah ke bawah ya, yang temboknya punya satu. Kalau nggak salah, nanti kalau salah dikomentari boleh. Nomor 22 ada KPR, kredit pemilikan rumah. Fasilitas kredit bank untuk membeli rumah yang paling simpel. Nah, ini sekarang nomor 2 berapa ya? Lupa. 29 kali ya. 29 apa 30? 29 itu. 29 di sini ada KPA, kredit pemilikan apartemen. Jadi singkatnya kredit, fasilitas kredit dari perbankan atau lembaga keuangan untuk membeli apartemen, khusus untuk apartemen. Tidak bisa untuk beli rumah. Kalau beli rumah fasilitasnya KPR tadi. Nomor 30 di sini ada KDB, koefisien dasar bangunan. Jadi KDB ini prosentase perbandingan luas bangunan yang bisa dibangun terhadap luas tanah yang tersedia. Contohnya, misalnya luas tanahnya 100, KDB-nya 50%. Berarti yang bisa dibangun secara sah itu hanya 50 meter persegi. 31 di sini ada mixed use development. Jangan disingkat, nanti jadinya mixed use development. Di sini proyek properti yang di dalamnya terdapat
beberapa fungsi seperti ruko, mall, perumahan, klaster, superblok, dan sebagainya. 32 di sini ada namanya istilah properti itu master plan. Master plan di sini adalah area pengembangan skala besar oleh satu atau beberapa developer, biasanya untuk pengembangan kota satelit. Contohnya biasanya BSD atau Bintaro. 32 di sini ada notaris atau biasa disingkat PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Pejabat yang berwenang untuk sebagai penentang dan pembuat akta tanah untuk diajukan ke BPN. Yes. 33 di sini ada namanya istilah nice property. Nice property di sini merupakan jenis properti yang bisa dibilang harganya bagus, lokasinya bagus, harganya bagus. Cuman ya balik lagi jodoh-jodohan, cocok-cocokan. Nomor 34 di sini ada namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Jadi NPWP ini dipergunakan sebagai identitas teman-teman semua. Identitas atau NPWP ini digunakan sebagai identitas atau tanda pengenal diri untuk membayar pajak. Nomor 34 di sini ada NJOP. NJOP itu nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak di sini adalah nilai yang ditetapkan oleh negara sebagai dasar pengenaan pajak. NJOP ini sering diasumsikan sebagai nilai jual terendah dalam menjual properti atau aset. Nomor 36 di sini ada okupansi. Okupansi itu adalah jumlah unit yang tersewa atau jumlah unit yang terisi dalam sebuah kos-kosan atau kontrakan. Nomor 36 di sini ada istilah properti namanya peruntukan. Fungsi ruang pada daerah atau lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Peruntukan itu terbagi jadi beberapa poin ya. Ada wisma sedang, ada wisma besar, ada wisma kecil. Kalau yang komersil biasanya KKP atau KPD. KPU karya perkantoran, kalau KPD karya perdagangan. Nomor 37 itu ada ready stock. Istilah ready stock itu properti atau aset yang dijual dalam keadaan sudah tersedia, jadi siap dihuni. Nomor 38 di sini ada PPH ya, pajak penghasilan. Yang paling simpel biasanya disebut pajak pembeli. Nomor 39 di sini ada PPJB. PPJB adalah perjanjian pengikatan jual beli. Untuk sebatas kesepakatan aja, belum ada peralihan hak atau peralihan kepemilikan. Dan biasanya ada masa berlakunya, tergantung kesepakatan bersama. Nomor 40 di sini ada pruis. Pruis itu apa ya? Pruis itu seperti lebar jalan. Pruis itu kayak lebar jalan yang bisa dijangkau dua mobil papasan tanpa khawatir lecet. Pruis lebar jalan berarti ya, seperti ROW.
Nomor 40 ada ruko, rumah toko. Nomor 41 ada rukan, biasanya disebut rumah kantor. 42 ada rusunami. Rusunami itu rumah susun sederhana milik. Nomor 43 itu ada rusunawa, rumah susun sewa. Rumah susun sederhana sewa, rusunawa. Nomor 44 itu ada namanya istilah sunrise property. Ada yang bilang hindarilah sunrise property. Apa sih sunrise property? Properti yang baru berkembang dan stabil kenaikannya. Sunrise property ini terletak biasanya di kawasan yang baru dan berkembang. Kayak gimana ya contohnya? Ya pokoknya seperti itu sunrise property. Nanti saya tanya-tanya lagi. Nomor 45 di sini ada urban. Urban adalah suatu wilayah yang menjadi tempat para perantau berdatangan sehingga permintaan properti cukup menjanjikan. Nah ini nih kayaknya ditunggu nih nomor 46 UTJ. UTJ atau biasa disebut PJ atau tanda jadi. Tanda jadi ini sejumlah uang yang diserahkan kepada developer atau pemilik rumah sebagai pengikat bahwa si calon pembeli ini serius terhadap propertinya yang dipasarkan atau dijual. Oke, sekian dulu dari Fajar istilah properti yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.